yang menggunjingkan kita, memberikan penilaian kurang bagus. Bila perlu itu harus dirawat dengan baik. Karena melalui hal-hal tersebutlah orang-orang yang tidak senang kepada diri kita itu menjadi pengawal untuk diri kita sendiri, pengingat diri kita sendiri. Penting ya, karena adanya syaitan, adanya malaikat itu termasuk kategori energi. Syaitan dikategorikannya energi positif negatif, malaikat dimasukkannya ke dalam kategori energi positif. Nah, manusia itu bahan materi. Karena kata setan, saya diciptakan oleh Allah minan nar, dari api, sedangkan Adam bakhalaqnahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, iblis di sini tidak sadar bahwa kita terbuat dari tanah. Tanah itu bahan materi. Namanya materi pasti mengandung banyak proteinnya, mengandung banyak vitamin-vitaminnya di dalam tanah. Lihat tanah ya, tanah itu bahan materi. Di dalam kandungan tanah tahu sendiri kan, tanaman bisa tumbuh di situ. Di dalam tanah ada batu bara, dalam tanah ada emas. Semua segala macam ada di dalam kandungan tanah. Nah, kita perlu energi positif dan energi negatif. Pertarungan antara energi negatif dan energi positif dalam tubuh kita akan menghasilkan yang disebut namanya cahaya. Ya, itu sangat penting. Yang sering saya ilustrasikan, kalau listrik ini ya ada stop kontak. Di situ ada energi positif dan energi negatif, kabel yang positif dan kabel negatif. Salah satu kita cabut, entah itu positifnya atau negatifnya, lampu tidak akan menyala. Tapi kalau keduanya disatukan, itu akan timbul lampu hidup jadinya kan. Begitu juga kita manusia. Ya. Jadi kata orang itu setan nggak bisa. Setan sendiri punya punya izin untuk menggoda kita, dan itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk kehidupan diri kita, sangat penting. Minimal ada balance, keseimbangan. Kalau tidak ada yang tidak baik, kita mana tahu mana ada yang baik. Kita tahu yang baik itu karena ada yang jelek. Kita tahu kejelekan karena ada yang baik. Jadi semuanya kita juga harus syukuri semua. Karena tidak semata-mata Allah menciptakan itu semua, pasti ada sesuatu yang untuk memberikan manfaat untuk diri kita. Nah, di sini Allah di sini tidak memerlukan bantuan yang lain. Jadi kita mau maksiat setiap hari, mau ibadah setiap hari, ya tidak akan berpengaruh untuk Allah. Jadi kadang-kadang gimana ya, abang-abang orang ahli ibadah ini ditanya Allah kan, mentak belok. Allah sendiri sering berucap dalam Al-Quran, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur saja kita kepada Allah, la azidannakum, akan ditambah kenikmatannya tanpa perlu kita minta lagi.
Tapi kebalikannya, kalau kita tidak bersyukur, azab Allah sangat begini. Ya, jadi di sini Allah tidak memerlukan bantuan kita. Mau ibadah juga kembali lagi untuk diri kita sendiri, mau tidak ibadah pun kembali lagi untuk diri sendiri. Ya, ulah disangka orang. Ima kadang-kadang kan banyaknya penyakitnya begitu, ahli ibadah, ya, bangga dengan dia bisa ibadahnya. Padahal kalau bukan karena ridha dan izin Allah tidak bisa. Makanya kalau Allah menganugerahkan diri kita, kita bisa bangun malam, itu jangan disifati dengan sombong. Karena melihat orang lain tidak pernah bangun malam. Ya, makanya harus dengan banyak pujian, ya Allah terima kasih karena saya telah dibangunkan malam oleh Engkau. Kalau bukan karena Engkau saya tidak bisa bangun. Tak jadi leungit kena ujung urangan. Maksudnya makanya. Makanya dikaitkan dia kuna Allah baik. Lamun teu kawas kitu hese. Kena nu aya naon? Sombong wae. Itu beda usaha kita sorangan. Lamun usaha tanpa pernah menyertakan Allah, nu aya naon? Leungit Allah na. Meunang hasil jadi payah aing, ngeunah bae sia mentak aing. Aing burang puting usaha. Burang jadi puting jadi burang. Allah na dileungitkeun. Makana nu kos kitu nu jiga kurang bersyukur dan pasti bakhil eta kos kitu. Pelit eta. Karena rasa diri salah. Tapi lamun cenah orang merasa semua anugerah ti Allah, insya Allah gampang deh keluar. Karena yakin KBG eta meunang Allah. Tidak kembali baginya manfaat dari orang yang berbuat taat. Ya. Manfaat ini orang berbuat taat segala kabeh ka Allah, moal manfaat jeung Allah. Ya, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi kegagahan Allah. Jadi semua untuk diri kita sendiri. Hidup mah pilihan. Dan berbuat baik mangga, dan berbuat jahat ke mangga. Kabeh jeung urang-urang keneh. Tapi alangkah rugina lamun cenah orang kos itu. Makanya lepaskan ketergantungan orang ka sesama makhluk. Lamun orang benar-benar ingin kuat, tawakal sepenuhnya ke Allah. Padahal lamun cenah orang ya mencerna pendidikan anu ka Allah geus diberekeun ka diri orang. Contoh, mulai ti orang di dalam perut ya sampai umur 4 bulan orang kan diberi makan melalui plasenta. Asup naon eta? Kos eta harita can air ruhna ruh hayawani ngaranna. Nisepan anu aya di ibu urang. Sampai selama umur 9 bulan. Begitu orang lahir plasenta dipotong. Dilepaskan ketergantungan orang teh ka si ibu. Setelah orang lahir, orang dipaksa nyusuan tina ibu orang. Setelah umur 2 tahun dipaksa deui kolot orang, ke orang tua orang disaping bahasananya. Itu semua seperti itu prosesnya. Makanya orang mau bisa leungitkeun ketergantungan orang kepada makhluk. Rugi masalahna nu aya jadi hate ka manusia mah. Kawe dinisbatkeun ka Allah sesuai dengan maknana la ilaha illallah. Nafikeun kabeh illallah maisbatkeun kabeh ka Allah. Kan hese berhenti bisa langsung kos gitu bae, kan ada metodenya, ada tata caranya. Nah, disinilah tempatnya namanya zawiyah atau pojokan untuk mengenal
mempelajari batin kita melalui zikrullah. Zikrullahnya melalui tekian Thariqah Qadiriyah Syabandiyah. Umur 2 tahun setelah disapi dikasih makan yang berat-berat. Umur 6 tahun orang tua wajib melepaskan anak itu untuk bergaul di sekolah. Setelah sampai kelas 6 SD dipaksa deh ke orang coba supaya asuh pesantren supaya tidak ketergantungan kepada kedua orang tua. Padahal geus dididik kos gitu ya takut Allah, tapi tetap baik orang dalam kenyataan real nah hidupnya tetap baik. Secara zohir, secara akliyah, secara akal main di dunia orang ke manusia sana, tapi maksudnya di dia ya. Menghilangkan ketergantungan orang kah makhluk teh melalui qalbu orang maksudnya lain melalui akal orang, zahir orang lain, tapi hati leungitkeun sepikeun tina selain Allah belajar. Makanya alhamdulillah orang boga zikir hobi terus isi bekoeta, terus kontinu isi bae sampai iraha sampai kurang air. Nah, pelajaran nu tadi Allah maksa dah melalui ti perut sampai orang ka dewasa. Setelah geus pasantren dilepaskeun iku kolotna. Nikah kan kaluar tina orang tua. Ngaleungitkeun ketergantungan. Tadi pelajaran teh eta kudu dipetik sebenarnya. Urang kan kadang-kadang teu sadar. Eta pelajaran kos kitu teh ya, kadang-kadang tilak diieukeun ku urang. Makanya sering banyak tawajuh, tafakur, tawakuf. Tujuan fungsinya itu seperti itu. Lebih ngajernihkeun batin supaya paham tahu kesalahan urang, ketololan urang, kagoblogan urang. Jeung urang ulah merasa diri urang paling hebat, paling gagah, leungitkeun kos kitu. Apalagi orang sering ngerasa orang berjasa leungitkeun. Pernah dulu sering dibahas kan kebaikan-kebaikan yang kita tanam terhadap orang lain itu salah satu sumber penyakit untuk diri orang. Kok bisa begitu? Karena kitanya merasa memberikan kebaikan tersebut. Makanya kalau kita memberikan kebaikan kepada siapapun, hilangkan kita merasa memberikan kebaikan. Bahwa semata-mata itu kita memberikan kebaikan itu dari Allah. Itu yang menyebabkan sakit hati. Contoh misalkan si Andre berkali-kali ke saya, misalkan pinjaman duit bedi berebe ke orang. Kadang-kadang macam dia kan bedi berebe gitu maksudnya. Suatu saat saya jeung si Andre jauh. Saya butuh. Saya namanya butuh pasti saya bakal ngomong dia ke si Andre kan. Karena saya sering baik ke si Andre. Giliran saya ngomong ke si Andre, saya terbutuh duit. Kita ngajawab dak ketus bari eueuh teh. Nyeri kan hati orang. Karena orang geus sering memberikan kebaikan. Banyak orang yang seperti itu. Ya, makanya hilangkan kita pernah memberikan kebaikan. Jadi kebaikan itu yang kita berikan kepada orang lain itu semata-mata karena Allah. Suatu saat orang lain tidak bisa memberikan kebaikan terhadap diri kita, tidak akan timbul sakit hati. Eta fenomena kebiasaan-kebiasaan anu aya di masyarakat urang. Giliran aing bagus ka sia, giliran aing butuh sia mah rese ka aing. Gitu kan. Karena apa sakitnya? Kita merasa memberikan kebaikan. Makanya hilangkan. Maksudnya hilangkan mereka kebaikan untuk kurang bere. Cuma di niatnya karena ganti niat aku karena Allah. Dan bagi orang si objeknya pun yang menerima kebaikan itu pun
jangan langsung silau dengan orang yang memberikan kepada kita. Rasakan bahwa itu hakikatnya tangan Allah yang beri kepada diri kita. Secara manusiawi kita wajib bersyukur kepada Allah dan kepada manusia tersebut. Misalkan kita munajat, saya bilang hatur nuhun ya, geus ala kadarna bae. Ulah terlalu oportuin. Untung aya sejen aing ya Allah, musibah katolongan aing. Bisa ngaroba ya jajan. Ya, teu meunang eta. Jadi seolah-olah nyana eta. Teu meunang eta kos kitu. Mun bisa mah barang orang cuek bae. Emang kadang-kadang lamun secara bab kemanusiaan sosial pada jadi hati gitu mah. Geus ala kadarna bae hatur nuhun gitu. Cuma ulah oper teuing urang mau ngaturna. Orang perlu buka keyakinan bahwa yang berikan kepada diri kita itu Allah. Yang terlihat oleh kita, tangan Allah yang memberikan kepada diri kita. Dan yang memberikan kebaikannya pun itu tetap hakikatnya Allah. Makanya leungit dari hati kena sia. Nu loba nyeri hati kalau barang kos gitu karena kita merasa telah memberikan kebaikan. Seolah-olah kan berarti dengan hutang kayak gitu. Giran orang butuh nyana teu merek kesel. Giran aing butuh sih harare sae sia mah koe gampang diberean bae. Kan gitu loh banget. Ya, itu fenomena yang sering ada di masyarakat di dalam diri kita. Itu hal-hal yang sepele tapi membekas di dalam kalbu orang. Tah bari belajar manajemen teh kos kitu. Namanya manajemen kalbu ulah sampai kos kitu. Dan tidak pula menjadi madarat baginya dari orang yang berbuat maksiat. Jadi orang sasapoe deuk maksiat bae urang ka Allah moal memberikan madarat ka Allah. Karena maksiat eta hakikatna jeung urang keneh lain jeung Allah. Makanya diri Allah teh benar-benar Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim itu sampai ngelehkeun jelema anu berpuluh-puluh kali. Contoh sering cerita kan, sering ada yang cerita jelema lumayan 99 jelema pas nanya ka kiai deui, waduh dosa sia geus gede jasa, asana teu bisa dihampura, dipayahan ku nya dipacok deui sampai 100. Genap 100. Iya kan? Ada cerita begitu kan? Sampai dia bertanya lagi, baru tuh kepada orang yang benar bahwa semua itu tetap di atas Ghafurur Rahim. Naonan eta mah. Makana ulah sieun ya, lamun urang mah niat tobat balik ke Allah bener. Karena la tobatnya seorang manusia kepada Allah itu seperti bahkan melebihi gembiranya orang tua pada waktu kehilangan anak puluhan tahun. Contoh si Fatur boga anak 20 tahun teka panggil. Pas setelah kami kos kumaha perasaan aja. Gembirna luar biasa kan? Allah itu beda, lebih daripada itu gembiranya. Lamun orang daek ternyata positif. Jadi semua itu kasih sayang Allah. Ulah salah. Allah ngalarang urang ulah akan hinzir, ulah nginum-minuman keras. Ya. Semata-mata karena Allah ngamuliakeun manusia teh. Ya. Karena Allah teh ngamuliakeun diri urang. Maka rahasia teh dilarang main judi, dilarang minum keras, dilarang berbuat maksiat semata-mata karena ngamuliakeun
urang. Lamun sadar teh betah. Karena manusia itu bisa lebih hina daripada binatang, bisa lebih mulia daripada malaikat. Bahkan Allah menciptakan namanya bangsa jin, bangsa malaikat, semata-mata apa? Untuk mendukung diri kita. Ya, Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin pun, ya aslinya untuk mendukung diri kita. Selama kita istiqomah kepada Allah. Ulah sendiri. Banyak kan kadang orang-orang yang sering dijumpai dengan keberuntungannya. Padahal tidak, memang Allah sudah membuat seperti itu melalui khodam malaikat dan khodam jin. Makanya ulah sok hayang ayeuna ieu hayang mengundang khodam malaikat, ayeuna dia hayang jin teu ngati. Selama orang istiqomah ka Allah, Allah nyadiakeun hal-hal eta. Jeung urang, jeung ngabantu diri urang. Ya. Dan banyak lagi cerita-cerita ke hal-hal yang begitu. Cerita-cerita hal-hal begitu sering saya bilang di sini dulu. Kadang-kadang kita manusia bangga bertemu dengan jin. Padahal jinna ibaratnya nyana pangkatna kopral, urang mah pangkatna jenderal. Berolong-olong orang kos gitu. Mana aya jenderal bangga kanu kopral? Nya kan? Nu bangga ge kopral katimu jenderal. Urang teh bangsa manusia kategorinya makomnya pangkatna jenderal. Ai jin mah pangkatna kok. Ai sia malah bangga katimu kopral tarik balik. Sing hade. Adapun hal yang berkaitan dengan para aulia Allah, geus jelas Allah ge kan. Wa ma tahsabanal ladzina illa qatilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Adapun orang-orang soleh, orang-orang yang mati fi sabilillah di jalan Allah, jangan kau kira itu. Bahkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Orang yang seperti apa? Orang-orang solihin, orang-orang sholihin, para aulia Allah, para rasul, para nabi, tetap mereka hidup. Itu ayatnya jelas. Tapi bukan sekonyong-konyong seperti itu jelas. Anu kuari berseliweran nu ala rasul. Sering cerita saya pedut kokwek-kokwek nanaon eta. Masa badan jadikeun wadah kos kitu? Lamun badan urang sok jadikeun wadah kos kitu, urangna ka mana? Ngeunah bae ge si awak urang. Jelema nu pae ge geus hayang hirup deui, urang jelema hirup, hayang diisin ku batur. Kumaha coba? Sok tarik balik coba. Cara berpikirnya pakai hati, pakai akal. Ya, pakai hati, pakai akal. Ima diisi kos itu malah banget, justru itu sebuah penyakit malapetaka. Kenapa? Karena di dalam tubuh dia sudah ada lubang jalan masuk untuk keluar masuk jin. Mual mungkin seorang solihin para aulia Allah rasul ka jelema. Hirup bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, hirup di sisi Allah. Kadang-kadang memberikan bantuan terhadap keturunannya atau kepada muridnya pada waktu terdesak, darurat itu datang. Lamun kos tipe kos urang, kajian datang lagi urang ge teu nyaho, henteu sadar.
bahwa eta guru urang atau keturunan camkeun sing hade lain ujug-ujug aing buyut anu aing keturunan sia aing wali anu, kecuali urangna geus teguh ka Allah na eta beda. Kalau jelema geus kuat kana kos kituna tidak akan pernah peduli dengan hal-hal begitu. Yang dipedulikan oleh dia hanya satu, guru mursyidnya. Karena penting fana fil mursyid. Itu langsung bisa fana ka Allah, fana ka guru mursyid heula. Karena apa? Melalui wasilahnya lah orang bisa usul ka Allah. Kayak ngaku Nabi Khidir, malaikat Jibril, sahabat mah enggak terserah. I don't care. Itu aku tidak peduli cuy siapapun kau. Ya, tak kudu belajar kos itu. Kuat orang cekal bener, ulah padu baik. Makanya kan orang dibimbing terus. Makanya orang-orang yang sudah berpikir rajin-rajinlah berobito supaya bisa merasakan mursyid, ya, dan selalu dibimbing terus oleh mursyid seperti itu. Kumaha carana? Ya dengan istiqomah mengamalkan apa yang telah kita terima dari guru mursyid orang itu secara amalia. Secara sunnah-sunnahnya pun, hobi-hobinya pun kurang dikeun kalau itu manfaat untuk orang lain. Contoh, abah sering atau rajin bersedekah, kita ikuti salah satu. Kita mampu dengan sedekah, ayo melalui bab sedekah. Kita mampu dengan sholat sunnahnya, ayo kita silakan jalankan dengan sholat sunnahnya. Kita mampu hanya memulai dengan berzikir saja sebanyak-banyaknya. Ya, itu yang enak tuh seperti itu. Banyak cerita karena keinginan dia banyak. Contoh ada seorang wanita, ya, seorang wanita mendambakan seorang suami yang soleh, berdoa tiap hari, tiap malam. Akhirnya dia mendapatkan suami yang soleh. Tapi suami tersebut, di pikiran seorang wanita itu bahwa seorang laki yang soleh itu, ya, lelaki yang mapan, yang ibadahnya rajin, ekonominya mapan. Pas setelah dia menikah, ternyata lakinya cuma gawe jikir bae. Di sholat subuh sampai ke waktu duha, gedeg bae. Inallah terus bae. Kebal pamajikan puasan di salaki angira gawe na cenah ngol poe zikir bae, memarahan bae. Tapi ekonomi keluarga itu meningkat tajam. Si awalnya karirnya bagus, usaha hebat si awalnya. Laki nanti usaha, kebal kan kesal. Laki aing kos gitu dek usaha kumaha sih. Sampai suatu saat klimaksna si awal geus ngomong samang si marang geus semutan geus tera ieu deui. Akhirnya suaminya meninggal. Setelah meninggal, ekonomi si wanita tersebut turun deui ceritana. Pas turun deui teh nanyakeun nya kana lain. Ternyata suaminya dan sepupunya tiap hari dicarekanan seorang wali Allah. Akhirnya naon ayatibun penyesalan dalam diri dia. Nah, seorang wanita kos gitu. Jangankan untuk khalayak umum, istri sendiri aja tidak tahu. Makanya mual aya barang anu mahal dijual di jalanan. Moal. Pasti rapi. Barang-barang mahal mah. Ayo urang mah asup
sebar kaki lima di jalanan. Warga ayo wali-wali Allah mah saking hoakna eta Allah teh kasih wali teh ditutup rapat-rapat ulah sampai aya nu tak saking dia saking hoakna Allah. Memang beda-beda ya. Wali ada yang dibuka dengan kewaliannya, ada yang tidak. Masing-masing yang makom pun beda-beda. Nah, seperti bulan ini, bulan Rajab ya. Bulan Rajab ada yang disebut namanya Wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun itu pertama datang bulan Rajab sampai ke akhir itu sakit kering. Tak orang kemarin karena pas gitu kasih payung ngomong, aing wali gue payung ngomong, ibu belum Rajab kan aing kering ya. Kering dasa gedung. Ayo wali mah pas gitu di awal sampai ke akhir. Ya, itu disebut wali rajabiyun. Dan ternyata lamun memang aing wali, kok goreng bulan di loba amat wali kabeh berarti. Pertama judulnya edisi ngarep teman. Soalnya pernah dibahas deh ya. Ayat masalah inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum ya. Jangan kita pernah dibahas eta. Kalau mau naik ngebahas eta, muka eta buka media YouTube dah. Itu jelas gamblang ya. Jadi sumber penyakitnya dua paling gede terutama yaitu khauf, takut, kasirna, dan yahzanun, dengan sedih. Eta sumber penyakitnya eta. Nah di sini dan diadakan percobaan untuk menguji orang yang mukmin bahwa baginya ada nafsu amarah bisu, ya nafsu amarah bisu ya nafsu anu mawa kana jahat, ya ngadorong orang kana kejahatan yang dapat menggerakkan syahwat yang ada pada tabiatnya yang sangat menawan dia, tetapi Allah menyuruhnya menahan diri daripadanya dan takut berbuat yang tidak baik itu. Nah di sini saya buka salah satu untuk mengikuti tabiat kita. Kanjeng Rasul sendiri pernah bicara, kalau tidak memberatkan umatku ekah ya maksudnya akan kuwajibkan tangerang ekah ya. Salah satu untuk membentuk karakter. Kenapa disebut tangerana sok nyatakeun ngayakeun ekah itu salah satunya. Jadi bukan hanya bahasanya tergadaikan, lain ternyata lebih ke dalam lagi. Nah ciri seseorang misalkan, saya sering lihat seseorang kadang cepet tobatnya cepet deui balik di kos kitu deui baik deui jore deui, tanya nih pasti jadi eka. Itu konsisten maksudnya mah bahasa. Itu bisa isi koma, itu bisa ajak. Ciri kedua misalkan orang nimu anak kecil hiperaktif lima, lain aktif, hiperaktif, luar biasa. Tanya, pasti jadi eka. Amin, insyaallah. Ya, eta ternyata eka teh jeung ngebunuh si nafsu karena terlalu dominasi. Nah, dirinya hubungannya dengan mana sih guru? Korin. Nah, hubungannya jeung jin korin. Jin korin teh jin anu Allah nenen setiap manusia pada waktu lahir Allah nenen jin korin. Nah jin korin anu bisa ditundukkeun mah eta anu aya di Kanjeng Nabi Muhammad. Eta mah geus bisa dibawa diislamkeun ku Kanjeng Nabi. Ai bangsa urang mah kaskala dieu. Tah makana metode ekah teh salah satuna jeung ngetakeun apa namanya
manusia dikuasai, bisa dikendalikan ya ku hal negatif nanti ya, ku kori nanti ya, kita melalui eka. Terus kedua, orang-orang yang sangat susah sembuh penyakit menahun puluhan tahun bisa melalui metode eka. Diekahan heula, setelah diekahan karak di obatan. Itu metode-metodenya. Ya, itu metode eka. Jadi bukan hanya sekedar tergadaikan, lain. Jadi lebih dalam daripada itu semua. Eka luar biasa pentingnya. Makanya kata-kata Nabi kos itu namun tengah beratkan umat aing diasupkeun kana rukun kana wajib. Tapi sebetulnya memang tidak ada yang tidak bisa. Yang penting ada niat yang kuat dalam diri kita. Kemarin orang ngumpulkan duit 1.000 atau 10.000 atau 5.000 udah sampai setahun dirangkul atau kabur. Ya kan? Asal ada niat dalam diri kita. Anu tuh bisa kadang-kadang tanah orang ternyata terkencang. Contoh kos misalkan Kang Nurdin niatnya nggak kencang hayang talgin tapi can urang kene bae. Masalah. Allah kan dulu proses anu dimuliakan nilainya eta di dinya. Awas sudah sampai karena pas niatnya. Kadang niat sendiri ya, hati-hati. Niat baik orang teh sewaktu-waktu bisa dicopot ku iblis, bisa berubah niat kita. Sing hade eta. Jadi niat eta kita kudu dikawal ku urang. Niat kebaikan dalam diri kita tetap kudu dikawal sing hade. Orang pernah cerita ya, niat nyumbang masjid 1 miliar karena hayang di alam kubatur ditulis ngaranna hamba Allah nyumbang 1 miliar. Pas begitu rapat masjid anu si hamba Allah nu nyumbang 1 miliar teh ngomong mere ide kumaha carana lamun kamar mandi dikieun panitia ngomong lo ngomong nyumbang heula bae. Panas kan anu nyumbang si hamba Allah teh langsung naik. Cicing sia tanu hamba Allah mere 1 miliar eta aing gini. Coba makanya perlu dikawal. Ku jadi hati kan. Makanya niat itu perlu dikawal sing hade. Sing hade. Urang teh awalnya berbuat baik, kebal-kebal malah aya asas pemanfaat. Loba nu kos kitu. Contohnya si Payumi pangbelikeun rokok ka ditu teh urang teh. Ka mana? Ka orang Madura nu di perapatan. Sida awal lama dibere duit ki embung. Awal lama nyana ieu bere kurang bungkus duit saya baik. Ya, keur awal niat teh jago ngahidmat misalkan caritana ieu mah. Caritana ngahidmat. Pas kali itu sakali menang isukana nanya ke dia mau dirokok dia mau kali itu jadi orang kaget aya naon gitu. Ternyata pas diselidik dia anu ngalaenana awe geulisnya awal ngahidmat ka diri urang ka saya. Jadi nu muncul di mulut urang teh selalu kata-kata alhamdulillah. Sampai celah urang ngomongkeun Allah teh teu ngomongkeun aing hirup kieu seungit kos kitu. Selalu diisi dengan alhamdulillah. Dagang sepi alhamdulillah. Dagang rame alhamdulillah. Makanya mual mungkin Allah muji ka seseorang, contoh misalkan kawali
Ya, seorang wali diangkat wali oleh Allah, seseorang diangkat wali oleh Allah, setelah itu diuji oleh Allah. Diuji dengan pujian, dengan cacian makian. Lamun diuji dengan pujian dan ngerasa bangga berarti goblok. Dicabut pangkat kewalian Allah. Atau ngerasa bangga. Melacak tuh harus syabab wajib makan lamun nemu berarti Allah ya dipuji. Diri orang sisa. Dicaci maki malah marah. Dan lamun geus leungit kos gitu, dicaci maki gitu bae, dipuji gitu bae. Tidak merasa maksudnya. Eta lah asup kana kategori inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hese emang praktek kos itu hese. Makanya perlu latihan. Nah, metode-metode yang kita pakai sekarang ini, ayo kita pakai. Tapi tadi bulan Rajab, tanggal 15 Rajab, adanya sholat sunnah Rajab 10 rakaat eueuh nu daratan, cuman aya 8 petujuan tadi. Sholat maghrib. Padahal ini momentum di bulan Rajab. Rajab itu kategorinya maksudnya syahrullah, bulannya Allah. Makanya wiridana orang tinggal 5 poin di keharap dia. Subhanallahi ahadis somad. Eta keus lewat 5 poin di keharap subhanallahi rauf. Itu 10 poin dulu. Ki aya di salat sunnah Rajab dia tanggal 30 Rajab. Momentum kos itu kadang-kadang terlalu baik. Aing ngomong, aing aku murid ku abah, aing aku murid ku atan Syabul Qadir. Tapi kos gitu bayar hara rese. Cara apa mana disgawe? Kalau capek bentuknya, kalau setiap hari, iman kan momentumnya beda. Tidak setiap hari kita melaksanakan itu sholat itu. Tapi kan kemarin jelas dan sering. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 6 rakaat ba'da maghrib masuk dalam kategori sama dengan 12 tahun beribadah. Ingat, abah mah lain geus nyuruh kos kitu deui, malah lebih daripada 6 rakaat. Badiah 2, awabin 2, taubat 2, syukur nikmat 2, dihibzil iman 2, birrul walidain 2, separah coba itu. Setelah padahal keterangan cuma genep bae geus kategorina sama dengan ibadah 12 tahun. Apalagi eta loba jasa. Tapi tadi omongkeun ku apa? Karena tidak masuk ke dalam kategori adab bertorikoh. Tengati kurang terbuai dengan pahala-pahala kos itu. Tapi lebih kepada khidmat kurang ka guru. Itu luar biasa. Makanya sudah ngomong-ngomong pahala-pahala itu bicara isi. Masa tuh banggotan kos bicara kos gitu kena baik. Tidak pernah dipungkiri Al-Quran pun menawarkan surga neraka yang bidadari segala kabeh. Artikan itu untuk makom permulaan supaya orang aya giat niat untuk ibadah ka Allah. Tapi lamun siang geus kalolot kos baranggotan mah atuh isi amat. Ya saya ilustrasikeun. Orang tua orang nyuruh titah meuli ka pasar, meuli sayuran kasih Nurdin. Piraguna orang minta upah apalah. Buka ka isin teh sia coba, apalah minta upah. Isin teh coba. Apalagi ka Allah. Piraguna orang ibadah kuari, jungkir balik, zikir, puasa. Hah? Minta upah ka Allah isin teh.
teu sapatar si arsy kos kieu kurang kita meuli rokok wajar. Tingkatan mubtida eta mah wajar. Aing geus tingkatan kos kieu teu pake bae. Apalagi kalau dia kos kieu urang isina apalagi ka Allah. Ya kan? Makanya semua ya yang kita niatkan, semua yang kita dedikasikan tujuannya apa? Ibtigha'a maradhatillah, semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah. Langitkeun selain itu supaya urang ngeunah mawana. Tidak timbul suuzon ka batur, tidak timbul suuzon ka Allah. Langitkeun yang suuzon ka Allah, apalagi protes orang ka Allah. Isi. Allah masih bisa memberikan segala ka diri orang protes kene bae. Ngomongkeun kehidupan orang koski kene bae. Orang ngomongkeun kebaikan kolot ge urang kok bae Allah beri orang tuh berikan kebaikan ka diri orang ngomongkeun ka batur boklot aing teh pabaya teh loki. Orang tua ada yang kos itu jadi hati tuh sih. Apalagi Allah. Makanya semua kita dedikasikan, disesuaikan dengan niat kita mau berzikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi semata-mata ya hanya keridhaan Allah yang aku cari. Nah makanya bedana zikir itu disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat karena diawali dengan niat tadi. Ingat ya. Nah, di sini di dalam kategori yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tujuan orang zikir teh tah jeung ngaredam si hawa nafsu tadi. Apalagi nafsu bisu teh anu sok nurutkeun hawa nafsu. Nu saya diterangkeun kategorinya binatang kos babi. Babi selalu nurutkan hawa nafsu baik. Babi mah ceki nage diinum, kotor nage di dahar, dan dia tidak pernah cemburu terhadap pasangan. Tababi tersia. Tapi lamun orang manusia tidak pernah cemburu terhadap istri kita, nah hukumna jayus. Ya, harus ada itu. Awas, jangan sampai hilang. Harus ada dipelihara kecemburuan terhadap istri. Lamun dina Allah itu hukumnya jayus. Ya, harus ada ditanamkan itu. Ulah merata aman-aman be atau merasa ieu be ulah temenan. Kudu aya. Lamun dina Allah sama sekali orang cemburu ka istri urang, tah jayus itu penyakit eta. Sing ada. Dan membedakan orang yang babi eta babi mah kos gitu. Ya ajar ku batur ge perasaan ku mah eta jayus tah. Anu jangan ngopi bari ngopi santai sajam ya sajam. Maka dalam perjalanannya berada dalam perjalanan yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Sajam ya kemarin ya beda itu saling sakit ya.